Hola, shalom guys. Guys, sering hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin orang Kristen pada umumnya, mereka sering bilang begini, ikut Tuhan itu tidak gampang, ikut Tuhan itu harus menderita, ikut Tuhan itu tidak semudah yang kita pikir. Hey, ikut Tuhan itu paling enak, paling keren, paling mantap kalau kita ikut aturannya Tuhan. Kalau kita ikut aturannya kita, ya memang susah. Jadi kalau ikut Tuhan itu paling wow, sudah paling oke. Nah, lawan hal itu ya, yang dimaksud ikut Tuhan itu menderita itu kayak gini, saya dapat maki tapi saya mengampuni, kau dapat bicara tapi kau memaafkan gitu, kau susah tapi kau tidak mencuri, kau lagi butuh uang tapi kau tidak korupsi. Nah, itu yang dimaksud penderitaan. Oke, itu yang dimaksud penderitaan yang dialami para murid Yesus, para nabi dan lain sebagainya, Paulus. Jadi hati-hati juga dalam mencerna kata-kata tersebut. Jangan sampai salah paham ya. Ikut Tuhan itu paling enak. Ikut Tuhan itu keputusan kita. Kita akan berada di masa sulit, masa sukar, masa susah, masa yang tidak enak. Tapi begini, ada satu lagu yang memotivasikan saya bahwa bersamamu Bapa ku lewati semua. Coba flashback. Coba kita kembali ke 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun, bahkan 10 tahun lalu. Kita ada dalam masa-masa susah, masa-masa sulit, tapi lewati tidak? Yang menonton pasti lewati. Bahkan saya pun yang ngalami ya lewati. Wow, gitu. Dengan Tuhan pasti bisa. Bahaya banget kalau kita bilang gini, ikut Tuhan itu menderita, ikut Tuhan itu susah. Nah, takutnya paradigma mereka itu salah, pemahaman mereka jadi salah, jadi keliru gitu. Biar sudah tong hidup miskin begini sudah, kan ikut Tuhan itu harus susah. Siapa bilang gitu? Siapa bilang aku miskin? Aku punya Tuhan yang kaya. Tapi begini, memilih untuk hidup benar, memilih untuk hidup bersyukur, hidup berkecukupan. Oke? Jadi rubah konsep itu. Jangan juga bahaya sekali ya, bahaya sekali untuk katakan hal tersebut. Saya tidak setuju. Saya akan lawan. Saya sangat tidak setuju. Kita harus nikmati masalah, harus nikmati rasa yang tidak enak, harus bermegah di dalam masalah, bahwa masalah tantangku salonku itu bermegah maksudnya. Jadi kita harus semangat. Jangan salah berpikir tentang Tuhan. Apa bisa bilang cacat logika nih, apa di nama hamartia. Nah, jadi harus semangat ya. Jangan kita terkurung di area itu. Yang dimaksud ikut Tuhan itu harus menderita, harus begini, tidak gampang. Bahkan masa depan yang Yesus bilang, yang Tuhan bilang ini sudah ada. Harapan tidak pernah mengecewakan, masa depan sudah ada. Tapi kadang karena intimidasi dari luar mereka bilang begini, cari kerja susah bro. Ini tuh mendengar mana nih? Nah, terus yang lain bilang mana kan nanti jadi keliru gitu. Mana aku punya pasangan, mana aku punya pacar. Nah, setelah mengambil keputusan untuk menikah, mereka bilang begini, nikah tuh tidak gampang. Lah, serba salah juga. Seharusnya kan mereka support, mereka kasih semangat, ayo kasih cara, kasih tutorial, kasih solusi, jalan keluar supaya kita lewati ini gitu. Nah, masalahnya tuh karena mereka pakai ukuran pengalaman mereka, bahwa mereka tuh kemarin tuh susah cari kerja, susah orang menikah tuh harus susah, pasti nanti susah. Memang nanti susah, tapi nikmati gitu. Jangan menghantui, tapi memotivasi. Jangan hadir sebagai polusi, tapi kasih solusi. Coba kasih solusi, kasih semangat buat semua orang, buat orang sekitar. Rubah pemahaman yang benar tentang Tuhan, bangun di dasar yang benar, di dasar yang kuat. Semua akan kita lewati. Memang semua ada waktunya, tapi nikmati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oke, dunia ini tumpu sekolah, bumi ini tumpu sekolah, sampai tong mati baru penderitaan itu selesai. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita orang semua. Salam ganteng.